Assalamualaikum, hai Mams, apa kabar? Baik kan pastinya. Oke, sekarang ini ada pembahasan yang lumayan seru nih untuk kali ini. Mau tahu apa pembahasannya? Ayo kita lanjut. Oke Mams, sekarang pembahasannya tentang imunisasi. Nah, imunisasinya apa aja ya? Nah, nanti kita akan bahas kupas tuntas bersama Bidan Mila. Hai semuanya. Kita akan bahas tentang imunisasi ya hari ini. Oke. Ada beberapa yang harus kita bahas nih, terutama imunisasi yang akhir-akhir ini kosong ya. Gitu. Terus juga ada imunisasi yang memang kapan nih kita bisa dapetin lagi. Nah, apalagi dari stok imunisasi yang kosong ya. Bulan ini kan ada beberapa nih. Jadi kapan bayi bisa dilakukan imunisasi dan sampai kapan batasannya bayi bisa dilakukan imunisasi tersebut. Ya, jadi kita akan bahas itu secara lengkap di sini. Oke, nah sekarang kita pembahasannya tentang imunisasi ya. Nah, imunisasi itu terbagi menjadi dua, yaitu imunisasi dasar dan imunisasi tambahan. Ya, ada imunisasi dasar lengkap, juga imunisasi tambahan gitu. Dari umur 1 bulan, bahkan dari 7 hari ya, 0 sampai 7 hari dede baru lahir gitu. Nah, ini udah ada nih gitu. Kita lihat di sini ada imunisasi hepatitis B gitu ya. Itu dilakukan pada hari ke-0 sampai hari ke-7 gitu ya. Itu bisa diberikan pada anak atau bayi baru lahir ya, kita biasa sebut. Terus juga ada BCG, ada polio 1, itu di usia 1 bulan, di usia 2 bulan itu ada DPT 1. Atau biasa kita sebut DPT HBHIB ya untuk kombonya. Itu DPT 1, poliotetes yang kedua, terus ada rotavirus yang ke-1, sama ada PCV yang pertama untuk usia 2 bulan. Nah, untuk usia 3 bulan itu yang lanjutannya, yaitu ada DPT 2, ada polio yang ketiga, ada juga rotavirus yang kedua, dan PCV yang kedua. Nah, untuk usia 3 bulan sendiri, di sini kita PCV-nya ditunda ya, karena usia 1 tahun. Iya. Gitu. Jadi ada DPT yang ketiga, terus ada polio yang keempat, ada rotavirus yang ketiga, sampai dan ada tambahannya di IPV ya, IPV yang pertama gitu. Nah, udah gitu Dede bisa istirahat dulu ya. Ada jeda dulu nih Mams. Ya, jedanya lumayan agak lama nih, dari usia 4 bulan berarti ya. 5, 6, 7, 8-nya ada jeda istirahat. Nah, ketemu lagi di 9 bulan. 9 bulan itu kalau dulu cuma campak ya. aja. Nah, sekarang jadi campak dan rubella atau MR. Ditambah lagi untuk saat ini ada tambahan yaitu IPV yang kedua. Nah, ini juga sama nih tambahan masuknya ya. Tambahan IPV kedua tapi udah diwajibkan ya. Sama kayak rotavirus. Itu mungkin ada beberapa pasien kita bayi yang memang tidak diberikan rotavirus ya. Apalagi yang lebih dari 6 bulan. Atau karena rotavirus itu diberikan pada usia 2 sampai 6 bulan batasnya. Gitu. Jadi kalau udah lebih dari situ dia nggak bisa diberikan ya. Itu udah nggak bisa diberikan, itu tapi sekarang sudah wajib. Jadi semua bayi yang usianya 2 bulan, 3 bulan, dan 4 bulan itu wajib diberikan rotavirus. Ditetes ya, ditetes sama kayak polio yang kemarin. Ini untuk masalah pencernaan di bayi gitu. Nah, termasuk yang IPV yang kedua ini gitu ya. IPV kedua ini pun sama seperti yang 4 bulan, disuntik juga, itu diberikan untuk masalah lumpuh layu di tungkai sama di lengannya. Sama seperti poliotetes juga ya, Penggunaannya sama ya. ya sama. Nah, nanti untuk PCV 3-nya itu di usia 1 tahun atau 12 bulan gitu. Itu imunisasi dasar wajibnya. Nah, imunisasi tambahannya nanti ada booster atau imunisasi yang diberikan pada usia 18 bulan dan 19 bulan. Itu ada DPT lanjutan atau DPT booster dan juga campak atau MR lanjutan dan booster gitu. Ini itu biasanya banyak yang bingung nih gitu tentang imunisasi JE gitu ya. Nah, ini kan nggak diberikan karena memang ternyata nggak semua ya. Baru diberikan di beberapa provinsi, kabupaten, atau di kota percontohan biasanya. Jadi tertentu mungkin ya. Jadi nggak semua bisa mendapatkan vaksin tersebut. Jadi ketika ada terdeteksi suatu penyakit, biasanya baru bisa diberikan vaksin tersebut. Dan kalau di Indonesia sendiri hanya baru di beberapa kota dan kabupaten nggak aja, semua. gitu ya. Jadi kalau nanti ada yang tidak tervaksin gitu ya, khususnya yang JE ini, itu nggak apa-apa banget ya, nggak apa-apa banget karena yang penting tidak terdeteksi vaksin penyakit atau virus tersebut gitu ya. Jadi yang wajibnya itu dan imunisasi tambahan itu ada di sini. Paling nambahnya nanti di SD ya. SD ya. Ya, di SD itu ada lagi vaksin yang bisa diberikan untuk anak gitu. Biasanya di usia kelas 1 atau kelas 3 gitu ya. Waktu untuk pemberian vaksinnya nih gitu ya. Kadang kan ibunya pada bingung nih kapan sih boleh diberikan vaksin.
atau boleh duluan nggak sih gitu ya, atau ini belum waktunya boleh diberikan atau enggak. Nah ternyata vaksin itu bisa diberikan di waktu tertentu gitu. Jadi nggak sembarangan ya diberikannya gitu. Di buku pink, di buku sini pun bisa kita lihat sendiri sebetulnya. Ada beberapa warna ya, kalau kita lihat di sini ada warna hitam, ada warna putih, kuning dan merah. Nah itu artinya apa sih? Coba kita bahas dulu ya. Oke, untuk warna-warnanya ini ada 4 warna ya. Nah yang putih itu adalah usia yang tepat untuk pemberian imunisasi. Jadi pas dijadwalin emang udah pas untuk diberikan imunisasi dedenya. Nah biasanya di Ya. tanggal itu ya, tanggal yang sudah kita Ya jadwalkan. udah kita jadwalkan sebelumnya biasanya ya gitu. Terus yang kuning adalah usia yang masih diperbolehkan untuk melengkapi imunisasi. Jadi misalkan kalau lebihi sehari gitu ya, untuk vaksinnya itu masih diperbolehkan. Oke, Jadi berarti lebih kalau telat dari pun boleh ya. tanggal penjadwalan nih misalkan gitu. Kayak dedenya sakit atau misalkan lagi ada perlu dulu gitu ya, takut dedenya ada demam atau apa gitu, boleh dimundurin dulu gitu. Itu ada batasannya. Nah itu masuknya ke kolom yang kuning ya. Yang kuning. Jadi bukan di usianya, tapi masih bisa untuk diberikan untuk bayi. Gitu. Oke, selanjutnya ini yang merah adalah usia pemberian imunisasi bayi yang belum lengkap atau yang belum terkejar imunisasinya. Jadi bisa dilengkapi gitu. Misalkan DPT-nya nih, DPT 1 gitu ya, harusnya di usia 2 bulan. Tapi dedenya udah usia 4 bulan atau 5 bulan gitu ya. Itu masih bisa diberikan gitu. Jadi enggak terpaku harus 3-4 bulan Oke, gitu. berarti kalau ada keluhan misal di bayi kayak sakit demam mungkin ya yang tidak bisa diberikan, terus juga ada keluhan-keluhan tertentu yang harus menunda dulu untuk imunisasi sampai usia 11 bulan gitu ya di DPT misalnya ya. Atau di vaksin lain ya seperti campak gitu ya. Kalau campak mungkin bisa di sini sampai usianya di 11 bulan juga ya. Nah, kalau dedenya lebih dari 11 bulan atau 1 tahun contohnya ya, itu tetap bisa diberikan ya. Namun nanti kita tulis di kolom yang merah atau yang orange kalau di buku sesuai kolom berarti ya, sesuai dengan usia dan kolomnya ya. Nanti bisa diberikan di situ dan itu masih bisa diberikan untuk dede ya. Jadi masih aman untuk diberikan gitu. Nah, sekarang satu kolom lagi nih warnanya. Warna hitam ya atau abu. Yang hitam itu adalah usia yang tidak diperbolehkan untuk pemberian imunisasi. Jadi ini udah lewat sebetulnya untuk usianya. Oke, gitu. udah lewat atau belum ya? Atau belum bisa diberikan. Jadi usianya belum mencukupi gitu. Nah, contohnya seperti vaksin DPT 1 ya. Kalau diberikan di usia 0 dan 1 bulan itu nggak boleh. Karena dia masih ada di kolom yang berwarna hitam atau abu. Tapi kalau sudah lebih di 3 bulan atau 4 bulan itu boleh karena dia ada di kolom yang kuning nih gitu. Bahkan sampai usia 23 bulan sampai 59 bulan masih bisa diberikan gitu ya. Jadi ibu jangan khawatir gitu kalau misalkan telat pemberian vaksin di usia 2 bulan, 3 bulan itu masih boleh. Tapi yang tidak boleh justru yang sebelum waktunya ya. Sebelum misalkan kurang nih dari tanggal penjadwalannya. Nah, atau misalkan karena ibunya biar sekalian nih pas jadwal datang KB gitu ya, buat imunisasi dedeknya mungkin. Nah, itu nggak boleh juga karena ada waktunya ya. Kalau kurang tidak boleh, tapi kalau melebihi boleh. Masih aman. Masih ada toleransinya ya. Nah, berarti kurang 1 hari pun biasanya suka ada gitu ya. Kurang sehari ini. Jadi datangnya tuh pas harusnya tanggal 1 atau tanggal 2, ini malah tanggal 1 datangnya. Itu memang sebaiknya dilakukan pas atau sesuai dengan jadwal yang sudah diberikan gitu. Karena itu waktu yang tepat ya untuk diberikan vaksin ke dede. Oke, selanjutnya udah dijelasin nih tentang imunisasi. Jadwalnya udah jelas ya kalau udah sekarang ya. jadwal. Nah, sekarang tentang efek sampingnya nih. Nah, bagi ibu yang baru nih biasanya suka agak panik nih. Kalau udah imunisasi itu kadang suka ada yang Demam dedenya ya? Demamnya sampai berlebih gitu kan? Sampai yang ibunya gimana nih tinggi demamnya, langsung bisa nge-WA adminnya nih karena panik gitu ya. Nah, itu sebetulnya dari efeknya itu wajar-wajar aja gitu ya. Ya, kalau ada demam ya, terutama untuk vaksin yang memang dia menimbulkan efek samping demam gitu. Memang tapi ada juga yang enggak ya, ada. Kayak IPV itu enggak. IPV dia enggak bikin semua. demam. Terus BCG juga enggak ya. BCG juga enggak bikin demam. Kalau untuk campak, dulu itu campak enggak demam. Gitu. Tapi karena sekarang ada tambahan tadi di rubellanya,
Jadi rubellanya itu yang bikin kita dedeknya jadi ada anget badannya ya. Hambar. Tapi dia lebih ringan dari DPT gitu. Jadi yang paling sering demamnya terjadi lebih tinggi itu di atas 37,5 itu di DPT ya. Bahkan ada yang sampai 40 ya. Ada. Kalau memang imun dedeknya pun lagi turun gitu ya, terutama lagi cuaca kayak sekarang nih gitu. Kalau diimunisasi kemungkinan ya vaksinnya akan jadi berikan reaksi demam yang berlebih gitu ya, takutnya ya, apalagi imunnya lagi turun. Nah kadang memang sekitar suhu 37,5 itu harus dikasih vitamin obat ya, obat penurun demam atau paracetamol. Itu boleh kan diberikan ya? Boleh. Itu boleh diberikan pada usia 2 bulan, mulai dari 2 bulan tuh boleh diberikan sesuai dengan dosisnya, tapi ya jadi tidak bisa sembarangan, sesuai dengan dosisnya. Namun kalau suhunya masih 37,0, 37,2 atau 36,9 itu cukup diberikan ASI. ASI yang banyak gitu ya, khususnya untuk bayi yang belum dikasih MPASI ya. Jadi di usia 0 sampai dengan 6 bulan tidak dianjurkan untuk diberikan obat secara berlebih. Jadi kalau udah nggak demam, stop aja obatnya gitu, kecuali kalau memang masih ada tinggi demamnya gitu. Nah nanti yang diberikan utamanya tetap di ASI ya, ASI gitu. paling utamanya. Oke, sebelum lanjut, boleh minum nggak sih? Boleh ya, kayaknya kita Boleh. minum dulu ya. Ini Iya, apaan iya. sih? Kayaknya udah pada tahu sih ya semua ya. Favorit ibu-ibu hamil ini. Ini semuanya nih. Imunisasi juga kita kadang kasih free loh ini, karena kita kasih gratis ini ya. Terutama untuk imunisasi yang lengkap ya. Dalam perharinya kita biasanya kasih ini gratis. Ini apa nih? Yang bakal kita minum? Ada yang tahu? Fresh Drink Booster. Oh, di booster ya. Jadi ini boleh untuk nggak hanya ibu hamil ya, tapi ibu menyusui boleh. Anak-anak boleh nggak ya? Boleh. Boleh ya. Jadi kalau untuk anak yang sudah diberikan susu berarti ya, gitu ya, itu udah boleh diberikan ini gitu. Apalagi udah lebih dari 6 bulan berarti ya. Nah, jadi kita juga sering kasih free nih untuk semua. Ada yang mau nggak? Kalau kita kasih free gimana ya? Giveaway mungkin Giveaway ya. mungkin ya. Nah, siapa yang nonton sampai akhir nih, nanti ada beberapa pertanyaan yang bisa dapetin mungkin ya. Kayak nanti kita bisa kasih pertanyaan untuk ibu-ibu semua yang udah nonton podcast kita sampai akhir. Nanti dapat ini ya. Boleh. Biar sama nih kita minum ini. Apalagi kalau dingin lebih enak ya. Ini juga dingin ya. Kita minumnya dingin. Atau misalkan jadi pendamping juga nih. Nah, pendampingnya bisa ini brochip Sama makanan-makanan lain ya, atau boleh juga sama booster lain gitu. Boleh. Jadi ini sangat membantu banget ya, karena banyak banget reviewnya ya yang setelah minum ini ASI-nya jadi lebih melimpah, banyak. lebih banyak. Terus juga untuk ibu hamil lebih seger, dapat imunnya juga lebih kuat lagi, karena memang ini juga bikin kontraksi ya. Salah satunya juga kalau ibunya udah di atas 37 minggu bisa bikin adanya kontraksi, karena kandungannya memang dianjurkan untuk ibu-ibu yang sudah mendekati persalinan. Jadi booster ini udah cocok banget untuk dikonsumsi selama hamil, menyusui, atau untuk anak-anak. Oke, selain demam ternyata ada efek samping lain ya yang bisa terjadi sama Dede gitu. Jadi gimana reaksi ke badannya masing-masing? Apa aja nih selain demam? Nah, biasanya kalau yang untuk DPT terutama nih disuntikinnya kan di paha. Nah, biasanya suka ngabagel nih di bagian paha. Bengkak ya? Suka bengkak, kayak agak keras gitu. Terus kayak misalkan ada kemerahan sedikit, itu sebetulnya nggak apa-apa. Itu reaksi dari vaksinnya biasanya gitu. Jadi penanganannya kita cukup kompres hangat aja ya. Kompres Atau kompres hangatnya dingin juga bisa. Oke, tapi nggak sampai dipijat-pijat ya. Mm-mm. Jadi cukup ditempel aja. Boleh pakai kain mungkin ya, kain kecil gitu. Jadi kita tempel di Dikompresi. bagian yang memang sudah disuntikin ya gitu. Itu hanya reaksi dari tubuh. Jadi nggak semua bayi mengalami itu. Oke, untuk imunisasi yang lagi gencar-gencarnya nih sekarang nih karena DPT mungkin ya. DPT itu lagi Kosong ya? kosong di mana-mana. Ya ternyata di hampir semua Mm. Indonesia gitu Ya, ya. Jadi seluruh hampir Indonesia. semua kota gitu. Mm-mm. Kita udah cari sampai ke beberapa kota pun ternyata masih Sama. kosong gitu ya. Nah, kemungkinannya sih memang dari pemerintahnya ya, dari pemerintahnya memang di stop dulu. Kita nggak tahu pasti ini karena apanya, cuman memang karena kadaluarsanya itu udah di stop di akhir tahun kemarin. Jadi memang di awal tahun ini kita masih di stop dulu untuk penggunaan atau pemberian vaksin DPT atau pentabio ya gitu. Nanti akan ada lagi insya Allah ya. Mudah-mudahan sih kita nggak bisa pastiin kapan adanya, tapi mudah-mudahan di waktu yang dekat ini akan tersedia kembali gitu ya. Nanti kalau ada juga kita pasti akan infokan ya gitu. Dan beberapa pasien kita juga udah ada yang reservasi ini gitu ya, khususnya untuk vaksin DPT yang akan diberikan untuk Dede gitu. Jadi tenang, semuanya masih aman untuk diberikan.
sebelum kita lanjut nih, nanti selanjutnya yang terakhir ada tips gimana nih cara menangani bayi yang suka rewel setelah imunisasi. Kayaknya hampir semua ya, apalagi sakitnya, demamnya dan lain-lain. Ada tipsnya ternyata gitu, biar di rumah nggak terlalu rewel, nggak terlalu nangis ya. Nah sebelum itu kita bakalan kasih tahu dulu nih gitu ya. Ada beberapa produk lain selain tadi dari Drink Booster atau Fresh Booster ini, kita juga punya oil ya. Ada oil terbaru. Kalau yang udah sering treatment sih harusnya udah tahu ya. Kita punya oil ada 2 nih. Ada 2 oil. Itu ada oil. Ini sebenarnya ada 3 varian. Kosong, full semuanya habis, sold out semua nih. Ini kita ada yang imun booster. Nah, imun booster ini bisa diberikan untuk bayi setelah imunisasi juga ya. Setelah imunisasi bisa diberikan. Nah, selain imun booster ada yang deep booster sama cook and flu. Nah, ini dipakainya itu di humidifier. Cukup 1-2 tetes aja udah ngebantu banget kondisi dedeknya gitu ya. Kita ada ini, yang mau beli boleh ya. Langsung datang ke klinik kita. Boleh digojekin juga, boleh pakai online, boleh lewat admin, itu boleh banget. Atau lewat grup, boleh ya. Selain ini juga kita punya oil lagi nih. Apa nih oil apa? Nih, massage oil. Jadi ini bisa digunakan juga kalau misalkan di rumah. Jadi kayak misalkan perutnya agak kembung sedikit Boleh gitu ya. dipijat ya pakai Boleh. ini ya. Atau bayinya mungkin rewel ya. Iya, jadi kayak gerakan-gerakan tertentu di badan dedeknya bisa digunakan. Biar nyaman juga untuk relaksasi ya. Ya. Oke, selain itu juga kita punya di sini ada roll on. Ada 3 roll on. Varian. Ini yang kembung. Nah, Untuk bayi yang sering kembung. Kalau anak sih sering banget ya kembung ya. sering. Apalagi cuaca hujan terus kayak sekarang, itu ini cocok banget punya di rumah yang ini ya. Sama ada apa lagi? Ada cook and flu. Nah, ini untuk batuk pilek nih. Jadi bisa dioles di bagian dadanya. Jadi untuk terhirup direlaksasi juga. Untuk apa ya? Biar hidungnya lebih nyaman ya, lebih pernapasannya plong ya. lah gitu ya. Karena kalau bayi kan susah keluarin lendir nih, setelah dipijit uap di kita, setelah treatment di kita, enaknya sering dibalur ini di rumah. Ini untuk gatal mungkin ya. Itchy nih, oil itchy. Untuk gatal atau alergi ya. Biasanya Atau kan kemerahan. ya bayi itu kan sering banget alergi dari sabun ya, terus juga dari makanan atau yang udah MPASI, dari makanan-makanan kan kita kadang nggak tahu ya alergi dari mana tiba-tiba merah, itu boleh dikasih itu. Nah, selain untuk bayi, kita juga ada untuk mam nih. Ini ada VCO, ini biasanya diberikan untuk ibu yang udah 37 minggu atau mau lahiran. Nah, ini untuk memperlancar ya, persalinannya. Cukup 1 sendok aja sebelum pagi ya, setelah makan boleh 1 sendok makan, dikonsumsinya itu udah sangat membantu banget. Biasanya juga kita kasih untuk ibu yang mules atau yang mau lahiran, udah pembukaan 2-3, kita kasih ini 1 sendok. Alhamdulillahnya meluncur bayinya ya. Lancar. Terus ini ada satu lagi nih untuk sabun kewanitaannya. Jadi ada yang kayak keluhan keputihan mungkin. Ya, itu sangat membantu juga ya. Banyak banget ini kegunaannya. Membersihkan, menyegarkan ya. Jadi lebih wangi juga. Oke deh, itu produk-produknya bisa dibeli di klinik kita, mau di admin boleh, lewat Gojek dikirim atau lewat paket Grab, juga yang semua jauh paket. ya mungkin. Nah, itu bisa banget, karena keluar kota pun kita bisa ya. Bisa. Keluar kota juga kita bisa dikirim gitu. Jadi tinggal dikirimin alamat lengkap, baru kita kirim ke alamat masing-masing. Nah, sebelum kita akhiri dari podcast hari ini, tentang imunisasi udah banyak banget ya. Tadi mulai dari jadwal, terus jenis imunisasi tambahan, imunisasi dasar yang wajib diberikan, terus juga kalau telat gimana gitu ya, terus sampai ke berita yang lagi booming banget nih gitu ya, yang DPT-nya kosong gitu, dan kapan harus diberikan, ternyata masih aman dan masih boleh diberikan sampai 59 bulan gitu. Jadi masih tenang aja untuk ibu-ibu semua. Nah, yang paling penting ternyata adalah tipsnya gitu. Tipsnya yang bayinya atau anaknya sering rewel, nangis terus gitu ya kalau udah imunisasi, kadang kan aduh susah banget gitu ya, pengennya digendong terus, pengennya dedenya nggak mau lepas dari ibunya. Nah, ada tipsnya nih yang akan disampaikan gitu ya. Apa aja tipsnya? Yuk kita dengerin ya. Oke, untuk tipsnya, nah ini untuk bayi kecil nih, kayak yang imunisasinya baru 1 bulan gitu ya, yang untuk imunisasi BCG itu biasanya nggak akan terlalu rewel mungkin ya Teh ya. Jadi kayak cukup digendong aja atau dibedongnya lebih enak aja posisinya. Jadi didekap aja mungkin digendongnya gitu ya. Kayak skin to skin mungkin ya. Gitu. Kayak apa namanya? Di dedenya tuh kayak yang di Nina boboin gitu. Kayak
Ayun-ayun bunyi, ya. ada Oke. Nah gitu-gitu tuh bikin suara yang Lebih tenang. nyaman juga buat dedeknya. Oke Mams, untuk pembahasan kali ini cukup sekian. Mudah-mudahan bisa membantu Mams di sana. Yang masih bingung Yang ya, masih bingung khususnya tentang gitu ya. imunisasi gitu. Kalau ada yang mau ditanyain kemana? Boleh nanti langsung chat admin aja boleh. Atau di komen ya? Boleh di komen di bawah. Langsung tanya boleh, langsung kita sharing lagi nanti ya. Mungkin kalau ada waktu lagi ya. Atau misalkan nanti mau sharing tentang apa, misalkan boleh juga. Gitu. Oke. Nah dari pembahasan nanti yang sudah disampaikan akan ada giveaway nih Teh. Nah, Oh. giveaway-nya untuk 5 orang pemenang. Wah, banyak juga ya. Oh. Berarti ya untuk 5 orang. Jadi pemenang. nanti kayak pertanyaannya itu nanti diposting. Jadi siapa cepat dia dapat juga, dan jawabannya yang tepat seputar siapa. tadi ya. Tentang Oke. imunisasi. Nanti kita share pertanyaannya di story ya, story Instagram dan story WA untuk dijawab sama yang menjawab pertama nih. Ya. Nanti ada 5 orang yang menjawab pertama akan dapat giveaway langsung dari kita. Oke, ditunggu berarti ya. Ditunggu. Secepatnya setelah video ini diupload akan langsung ada pertanyaan yang harus dijawab, gitu kan? Oke, kalau gitu. Oke, dicukupkan sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan dari kita. Semoga membantu. Nanti kita ketemu lagi di podcast selanjutnya. Bye. Bye.